Nah, Ibu dan Bapak, ini saya akan memberikan pengantar dulu nih terkait dengan aktivitas kita supaya nanti ini akan menjadi satu acuan bersama begitu nggih, acuan bersama dan juga nanti akan mendasari untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Ibu Bapak, ini kalau kita lihat di dalam kurikulum nih Bapak dan Ibu nggih, di kurikulum PPG khususnya yang dalam jabatan untuk kategori yang pertama Bapak dan Ibu. Ini masih sama nih dengan kurikulum yang ada di kategori 1 2022 Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat dalam kurikulumnya Bapak dan Ibu, sebenarnya aktivitas kita cukup ramping begitu ya, cukup ramping begitu, di mana aktivitas ini nanti akan dilakukan ya dalam 3 tahapan aktivitas begitu Bapak dan Ibu. Ini yang nanti akan menjadi dasar kita begitu. Jadi kalau dilihat dari aktivitasnya nanti akan dibuat dalam 3 aktivitas yang dituangkan dalam aktivitas pertama ya, ini yang saat ini kita sedang akan lakukan begitu Bapak dan Ibu, yaitu tentang pendalaman materi. Ya, pendalaman materi. Jadi setelah Bapak dan Ibu kemarin melakukan aktivitas belajar mandiri begitu nggih. Sehingga lanjutannya adalah Bapak dan Ibu akan melakukan pendalaman materi yang dilakukan dalam aktivitas analisis materi pembelajaran berbasis masalah Bapak dan Ibu. Jadi tidak lagi mengajar atau melakukan aktivitas pembelajaran seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga yang dilakukan nanti adalah melakukan pengajaran yang didasarkan pada analisis masalah yang kita dapatkan di masing-masing kelas Ibu Bapak gitu. Nah, di mana dari analisis materi berbasis masalah itu ada beberapa hal nanti yang akan dilakukan. Sebenarnya ada 9 aspek Bapak dan Ibu. Cuma di sini dituliskan untuk yang diprioritaskan begitu ya, kaitannya dengan literasi, numerasi, kemudian hot begitu Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya masih ada aspek-aspek yang lain. Dan itu nanti bebannya 5 SKS begitu Bapak dan Ibu. Dan ini nanti akan dilakukan beberapa hari ke depan begitu. Nah, kemudian setelah didapatkan analisis masalahnya begitu nggih. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya, dicari atau dieksplorasi penyebabnya apa, ya, dikelompokkan sampai ketemu dengan akar masalahnya. Nah, itu nanti yang akan dipakai Bapak dan Ibu menentukan solusi terbaiknya apa yang dituangkan dalam aktivitas pembelajaran. Nah, pada aktivitas yang kedua ini Bapak dan Ibu. Jadi masalahnya apa, pemecahannya bagaimana, kemudian dirancanglah aktivitas pembelajaran itu dengan mengembangkan perangkat pembelajaran yang dituangkan dalam desain pembelajaran inovatif. Ini menjadi catatannya Bapak dan Ibu. Yang pertama, aktivitasnya berbasis masalah. Yang kedua, aktivitas belajarnya dilakukan dengan desain pembelajaran inovatif sebagai solusi atau pemecahan masalah dari masalah terpilih tadi begitu. Nah, sehingga setelah perangkatnya disusun ya sebagai satu andalan Ibu Bapak begitu ya untuk menyelesaikan persoalan itu, baru nanti pada aktivitas yang ketiga Bapak dan Ibu akan menerapkan itu di sekolah masing-masing begitu, sesuai dengan rancangannya. Nah, sehingga nanti analisis masalah inilah nanti yang akan menjadi kunci Bapak dan Ibu. Kunci untuk aktivitas berikutnya. Sehingga nanti ini akan kita lakukan secara baik begitu nggih, supaya nanti menjadi acuan dan panduan kita untuk aktivitas berikutnya. Pengembangan perangkat, ini ada 3 SKS Bapak dan Ibu. Kemudian untuk PPL-nya begitu nggih. Ini ada 4 SKS, sehingga kalau ditotal semuanya Bapak dan Ibu, beban Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan program PPG ini sebesar 12 SKS. Nah, dari 12 SKS ini bagaimana implementasinya dalam aktivitas Ibu dan Bapak begitu ya. Nah, ini nanti kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Ya. Nah, untuk dasar kita begitu nggih. Nah, ini yang saya masih ambil gitu ya dari pernyataan Pak Iwan Sahril Bapak dan Ibu nggih, 2022 kemarin beliau masih sebagai Direktur Jenderal ya GTK Bapak dan Ibu nggih. Jadi ini yang disampaikan beliau, yang beliau berpesan kepada kita semua di LPTK begitu nggih.
Ini sebagai aktivitas nanti yang akan dilakukan di PPG begitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang PPG dalam jabatan ini sudah dipastikan begitu ya, sudah diberi predikat gitu bahwa penguasaan materi oleh ibu dan bapak itu sudah betul-betul terbukti begitu ya. Karena bapak dan ibu sudah terlibat langsung dan sudah melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah sesuai dengan waktu dan pengalaman bapak ibu masing-masing begitu. Jadi itu diakui sebagai satu penguasaan terhadap materi yang yang ada di sekolah dasar yang dikuasai oleh ibu dan bapak. Sehingga beliau menekankan begitu ya. Beliau menekankan bahwa dalam proses PPG dalam jabatan ini ya, peserta atau ibu dan bapak harus lebih fokus pada permasalahan pembelajaran yang ditemui dalam konteksnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, dan upaya bagaimana memecahkan masalah itu. Jadi kenapa desain aktivitas pembelajaran PPG-nya dibuat seperti yang tadi Bapak dan Ibu? Karena menurut GTK dan juga pastinya didasarkan pada analisis yang cukup panjang, bahwa Bapak dan Ibu yang sudah dalam jabatan ini tidak harus diberikan materi-materi lagi terkait dengan kompetensi untuk penguasaan materi di tingkat sekolah dasar begitu. Tapi fokus kepada penyelesaian masalah yang dihadapi di kelas. Sehingga nanti ada action research di sana yang dilakukan oleh ibu bapak sebagai aktivitas rutin nantinya yang akan dilakukan sebagai seorang pengajar. Tidak mengajar saja, tetapi bagaimana selalu berinovasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul begitu ya, sesuai dengan perkembangan anak dan juga kebutuhan ke depan begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini salah satu yang menjadi dasar kenapa aktivitas pembelajarannya seperti yang didesain di awal tadi. Pemecahan masalah dari persoalan kontekstual yang terjadi di masing-masing kelas, kemudian dicari solusinya dalam aktivitas pembelajaran yang inovatif. Ya, ini dulu Bapak dan Ibu yang menjadi dasar begitu nggih, aktivitas pembelajaran kita begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini saya mencoba begitu ya, melihat betapa besarnya pengaruh kita nggih sebagai seorang pengajar begitu Bapak dan Ibu, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh John Hattie Bapak dan Ibu. Ini dari Australia, beliau memang sangat menekuni ya aktivitas dan juga beliau sangat concern gitu ya, concern terhadap bagaimana pembelajaran itu betul-betul diperhatikan dengan baik. Dan ternyata kita memberi pengaruh yang cukup besar Bapak dan Ibu. 30% sendiri gitu ya dari beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan belajar anak, ternyata kontribusi kita cukup besar. Dan ini subjeknya pun cukup beragam. Jadi anak-anak sekolah begitu Bapak dan Ibu ya, yang cukup banyak diambil sebagai sampel yang mewakili satu populasi yang cukup besar begitu. Dan ternyata memang guru ini memberikan satu peranan yang sangat penting, mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang berhasil, khususnya berhasil dalam belajar mereka begitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang menurut saya penting begitu nih, menjadi perhatian kita sebagai bentuk pelayanan kita di sekolah, bahwa kita ini sangat memberi pengaruh kepada anak-anak kita begitu. Ya meskipun faktor terbesar tetap nggih pada diri mereka, tetapi paling tidak ya 30% yang ada di dalam kita ini betul-betul kita tunjukkan begitu ya, bahwa kita akan memberi pengaruh yang besar begitu. Sehingga nanti kita juga bisa mempengaruhi bagaimana mindset siswa itu untuk bisa menjadi pribadi yang berhasil itu betul-betul bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi kita menjadi mentornya mereka, mengantarkan mereka menjadi pribadi yang berhasil begitu. Jadi ini menjadi bahan refleksi kita. Ternyata besar sekali pengaruh kita terhadap keberhasilan mereka. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita belum berhasil, ya bisa jadi salah satunya dari kita.
Sehingga aktivitas PPG ini menjadi satu pengalaman yang bagus menurut saya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita terus melihat dan melihat apa yang terjadi, kemudian selalu melakukan inovasi untuk memberikan layanan belajar terbaik untuk peserta didik kita begitu. Ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam proses Bapak dan Ibu mengikuti program PPG Bapak dan Ibu. Jadi tahap pertama, orientasi tentang guru masa depan ini Bapak dan Ibu sudah lakukan begitu. Kemudian belajar mandirinya juga sudah. Jadi aktivitas 1, 2 ini sudah dilakukan. Dan saat ini kita sudah sampai ke tahap yang ketiga Bapak dan Ibu. Dari 4 tahap yang ada. Nah, jadi kita ada di tahap yang ketiga. Ini tugasnya LPTK. Bagaimana mendampingi Bapak dan Ibu untuk melakukan aktivitas pembelajaran untuk mengantarkan Bapak dan Ibu menuju ke guru profesional. Sebelum Bapak dan Ibu akan melakukan uji kompetensi begitu, nggih? Baik praktek maupun uji teorinya begitu. Nah, aktivitas yang ketiga ini apa saja begitu? Nah, ini aktivitasnya memang kalau dilihat cukup panjang Bapak dan Ibu, cukup panjang dan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan begitu. Jadi artinya aktivitasnya banyak, tetapi waktu yang digunakan atau yang diberikan oleh GTK tidak banyak Bapak dan Ibu. Sehingga nanti mohon Bapak dan Ibu memang betul-betul menyiapkan diri begitu nggih, mengatur waktu yang ada di sekolah dan juga aktivitas yang ada di PPG ini Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah aktivitas yang ada di tahap ketiga. Ada 9 langkah pembelajaran Bapak dan Ibu. Ada 9 langkah pembelajaran dan kita sekarang berada pada posisi yang ini, pendalaman materi tadi Bapak dan Ibu. Nah, pendalaman materi ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah 1 itu identifikasi, langkah 2 itu nanti akan dilakukan eksplorasi penyebab masalahnya. Kemudian yang ketiga itu baru menentukan penyebab masalahnya, akar masalahnya apa gitu. Sehingga nanti bagian yang pertama ini ya, pendalaman materi ini menjadi kunci untuk aktivitas berikutnya begitu. Jadi nanti masalahnya apa, penyebabnya apa, yang menjadi akar itu apa gitu. Kemudian setelah akar masalahnya didapatkan, Bapak dan Ibu masuk ke tahap yang kedua tadi. Pengembangan perangkat nggih. Sehingga nanti akan dilakukan bagian pertama itu eksplorasi, mencari solusinya. Kemudian dari eksplorasi itu pasti didapatkan banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, baru masuk ke solusi terbaiknya apa. Baru dibuat rencananya, pembuatan perangkat, kemudian akan diselangi dengan uji komprehensif Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana ketercapaian dari semua aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, baru nanti akan melaksanakan rencana aksi dan juga nanti akan dilakukan refleksi pada tahap yang ke-9. Garis besarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan nanti kita akan lebih fokus ke bagian yang pertama. Pendalaman materi yang dibagi menjadi 3 aktivitas belajar atau 3 langkah aktivitas pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Di bagian pertama, di langkah 1 ini, Bapak dan Ibu akan mengidentifikasi masalah selama 3 hari. Jadi hari ini, besok, dan lusa. Gitu ya. Berarti kalau hari ini mulai hari Selasa, Rabu, sampai Kamis, Bapak dan Ibu akan melakukan identifikasi masalah ini. Bagaimana nanti mekanisme dan bagaimana prosesnya, nanti akan saya jelaskan secara detail berdasarkan bagan dan juga jadwal yang nanti akan kita lakukan. Ini akan dilakukan selama 3 hari. Kemudian, setelah masalahnya kita dapatkan, maka langkah yang kedua akan dilanjutkan dengan aktivitas eksplorasi. Mencari penyebab masalahnya. Nah, ini nanti cukup panjang Bapak dan Ibu, karena aktivitasnya cukup banyak begitu ya. Tidak hanya aktivitas yang sifatnya empiris, pengalaman Bapak dan Ibu, tetapi juga secara teoritis juga akan dikaji di sana nantinya. Dan juga ada wawancara dan sebagainya, sehingga waktunya lebih panjang, yaitu 6 hari. Jadi 6 hari ini Bapak dan Ibu akan mengeksplor betul begitu ya, penyebabnya apa. Kemudian langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu akan menentukan penyebab masalahnya. Ini 3 hari juga.
Setelah dieksplor penyebabnya cukup banyak begitu nggih. Nah, maka Bapak dan Ibu akan mencoba mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan akhirnya menemukan, oh akar masalahnya apa ini. Nah, disitulah nanti yang akan dilakukan di langkah yang ketiga ini selama 3 hari. Ketemu akar masalahnya. Penyakitnya apa begitu. Ya, sebagai contoh begitu ya. Ya, seringkali kita kena tipes begitu ya. Kena tipes kemudian panas. Panas dikasih minum terus paracetamol. Ya. Sembuh sebentar begitu nggih. Panasnya turun begitu nggih. Tapi nanti panas lagi. Karena yang diobati bukan pada akar masalahnya. Hanya yang terlihat, hanya yang dirasakan secara fisik oleh si penderita ini sehingga hanya kasih paracetamol. Ya, karena akar masalahnya belum ketemu, begitu ya. Apa yang seharusnya diobati belum ketemu, ya makanya akan kambuh-kambuh terus. Nah, analogi ini bisa kita pakai dalam aktivitas pembelajaran. Sama, kalau akar masalahnya belum ketemu, jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka tidak akan memberikan atau belum memberikan kontribusi yang cukup untuk menyembuhkan masalah yang terjadi di kelas kita. Sehingga nanti harus pintar-pintar dicari nanti. Apa tuh yang menjadi akar masalahnya, penyebab utamanya yang menimbulkan permasalahan yang terjadi tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk pendalaman materinya dilakukan dalam 3 langkah ini dan 3 hari ke depan akan dilakukan identifikasi masalah. Nah, sekarang apa yang dilakukan dalam aktivitas identifikasi masalah itu? Dan kita awali dengan definisi tentang masalah dulu Bapak dan Ibu. Jadi ini saya tambahkan begitu dalam rangka untuk memberikan satu batasan kepada kita semua supaya kita tahu apa toh sebenarnya masalah gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari begitu Bapak dan Ibu, masalah itu selalu terkait dengan dengan ekonomi, dengan hal-hal yang kita hadapi sehari-hari begitu ya. Apakah seperti itu ataukah seperti apa yang dimaksudkan masalah dalam konteks ini begitu. Ya, Bapak dan Ibu, jadi masalah gitu ya. Masalah itu adalah kesenjangan. Atau dalam bahasa kerennya itu ya gap gitu ya. Gap atau bisa juga dikatakan ketidaksesuaian antara harapan. Ya, harapan itu pasti hal yang ideal. Dengan kenyataan. Atau apa yang terjadi. Nah, itu adalah masalah Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya seringkali kita berharap gitu ya, hari ini kita menjalankan tugasnya lancar gitu ya, sampai rumah sudah ada makanan ya. Setelah makan bisa istirahat, tidak melakukan sesuatu. Nah, itu harapan-harapan gitu ya. Tetapi kenyataannya kan tidak selalu seperti itu Bapak dan Ibu. Dan akhirnya apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka menimbulkan satu gejolak gitu ya. Gejolak keadaan yang akhirnya mempengaruhi aktivitas kita. Nah, itu yang nanti dalam konteks ini yang dinamakan sebagai masalah. Cuma konteks masalah yang kita ambil nanti adalah konteks yang ada di dalam aktivitas pembelajaran kita di kelas begitu, atau aktivitas paling tidak dalam rangka kita mendampingi peserta didik kita belajar begitu. Sehingga kalau misalkan harapannya itu kan anak-anak kita
hal ideal apa yang tidak bisa terlaksana, sehingga memunculkan gap atau kesenjangan tadi, atau masalah tadi. Jadi dilihat, direfleksikan. Mulai dari diri kita sendiri begitu ya, sebagai komponen aktif yang menyiapkan pembelajaran dari sisi pedagogiknya mungkin. Bagaimana mempersiapkan, bagaimana merancang, dan bagaimana melaksanakan, mengevaluasi dan merefleksi begitu. Mulai bagaimana dilihat dari siswanya, dilihat dari medianya, dari kemampuan numerasi, literasinya, dilihat semua dari sana. Coba didata semua, dicatat semua. Idealnya gimana, yang terjadi gimana, nah sehingga akan muncul masalah tadi. Jadi acuannya selalu, idealnya mana, yang terjadi seperti apa, atau kondisinya seperti apa. Nah, baru akan muncul masalah-masalahnya. Baru nanti kita sesuaikan aspeknya masing-masing. Ini Bapak dan Ibu, masalah sudah oke, proses identifikasi yang dilakukan seperti apa juga sudah oke. Dan ini nanti yang akan dijadikan sebagai acuan Bapak dan Ibu. Yang akan dijadikan sebagai acuan untuk ya menganalisis materi pembelajaran berbasis masalah. Sehingga kalau masalahnya seperti ini, begitu ya, solusinya seperti apa, sehingga materi yang harus saya berikan seperti apa ini sangat dipengaruhi di sini. Nah ini yang membedakan Bapak dan Ibu. Biasanya kan materi wajar ke begitu ya, dapat kompetensi apa ya wes kumpul ke gitu ya. Tapi ini sesuai kebutuhannya begitu. Masalahnya apa, yang dibutuhkan apa, itulah yang kita berikan. Jadi materi pembelajaran yang diberikan di sini sebenarnya hanya dalam rangka sebagai tool atau alat untuk mencapai kompetensinya. Sehingga kalau dari proses ini, pasti materi yang dibuat juga tidak sekedar menggunakan buku siswa, buku guru yang ada, karena kebutuhannya beda begitu ya. Bisa jadi betul-betul dibuat baru oleh Bapak dan Ibu untuk memenuhi target tadi, pemecahan masalahnya begitu. Sehingga kalau yang dilihat adalah kemampuan berpikirnya yang kurang, maka mulai dari materinya itu juga disajikan yang memungkinkan mereka untuk punya kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir mereka begitu. Jadi tidak lagi tag yang ada di sana diambil, di crop, masukkan ke sana, enggak. Tapi betul-betul disusun berdasarkan indikator-indikator kemampuan berpikir. Misalkan kritis atau kreatif. Ini punya indikatornya masing-masing. Maka penyajian materinya juga disesuaikan dengan indikator itu begitu. Sehingga tidak asal materi tempel sampaikan, bukan. Tetapi materi itu dikemas dan disajikan sesuai dengan tahapan dan indikator dari persoalan yang ingin kita selesaikan begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi endingnya nanti kita mampu menentukan begitu ya materinya. Nah, makanya tadi pendalaman materi ya berbasis masalah. Sehingga materi yang akan kita sajikan betul-betul mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Ini Bapak dan Ibu. Ini ya nanti ending akhir dari tahap 1 nantinya. Mampu menentukan ini materinya yang nanti bisa mendukung penyelesaian masalah yang kita hadapi. Oke, sampai di sini dulu Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak, Ibu dosen dan juga guru pamong. Kami persilahkan. Aman? Aman atau saya ditinggal ini ya? Kok sepi-sepi saja ini? Jangan-jangan saya ditinggal ini ya? Aman? Aman, Pak. Aman nggih? Aman, Pak, masih di sini. Ya, jangan sampai nanti saya serius mengajar, habis itu ditinggal entah kemana nggih. Ya, lama-lama nanti saya di ghosting ini nggih, ditinggalkan Bapak dan Ibu gitu nggih. Baik Bapak dan Ibu, kalau aman, nanti kalau ada pertanyaan langsung nggih, dipun konfirmasi mawon. Silahkan Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau bingung, silahkan ditanyakan begitu. Ya, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, ini hal apa saja yang akan dikaji? Wah, ternyata banyak Bapak dan Ibu. Ya, ternyata banyak yang akan dikaji. Ada 9 aspek. Ya, ada 9 aspek yang akan dikaji Bapak dan Ibu. Aspek pertama itu tentang pedagogi ya. Pedagogi. Kemudian ada literasi, ada numerasi,
Ya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada kesulitan belajar siswa, kemudian membangun relasi dalam aktivitas belajar di kelas, maupun relasi aktivitas belajar selama mereka di rumah, begitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah model pembelajaran inovatif, begitu. Kemudian yang kedelapan ini adalah advance material dan juga miskonsepsi dan juga hot, begitu. Jadi ini sudah lanjutannya Bapak dan Ibu karena sudah sampai ke advance, begitu ya. Jadi materi dasar dan ini sudah peningkatan ke advance materialnya. Dan yang terakhir adalah teknologi dan juga inovasi pembelajaran. Jadi ada 9 aspek inilah nanti yang akan kita kaji Bapak dan Ibu. Nanti saya akan menjelaskan ke 9 aspek ini. Mulai dari definisi, indikatornya, dan juga pertanyaan pemantik. Supaya memudahkan Bapak dan Ibu melakukan identifikasi masalahnya. Begitu. Jadi apa yang saya sajikan nanti dalam rangka berharap memudahkan Bapak dan Ibu mengkaji dari 9 aspek ini. Begitu. Dan nanti baru dimasukkan ke format LK1, supaya Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian memberikan analisis terhadap identifikasi masalah terpilih yang akan Bapak Ibu lakukan. 9 aspek ini. Kita lihat satu-satu, dan ini nanti akan diselesaikan selama 3 hari. Hari pertama dengan saya dan Pak Jati, hari berikutnya sudah didampingi oleh dosen pendamping masing-masing kelas. Begitu. Jadi besok sudah tidak lagi dengan saya, tetapi sudah dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong di masing-masing kelas. 3 hari Bapak dan Ibu, jangan lupa. Jadi 9 aspek ini kita selesaikan dalam 3 hari. Ya, kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, satu persatu, mulai dari definisi atau paling tidak memberi batasan tentang apa itu dari 9 aspek yang ada. Ya, yang pertama untuk aspek pedagogi Bapak dan Ibu. Ya, aspek pedagogi. Jadi pedagogi saya memberikan batasan di sini, nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan dari sumber-sumber yang lain, tapi paling tidak ini sudah memberikan satu batasan begitu ya untuk kita. Jadi pengetahuan atau kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran untuk peserta didik. Apa saja yang ada di dalam unsur pedagogi itu? Yang pertama adalah pemahaman tentang karakteristik peserta didik. Jadi ternyata memahami peserta didik kita itu salah satu dari unsur pedagogi yang harus kita miliki, Bapak dan Ibu. Kemudian memahami tentang teori belajar. Karena mengajar di anak SD yang mereka pada tahap perkembangan kognitif untuk operasional konkret, Bapak dan Ibu, teorinya Piaget, maka mereka akan berbeda jika dibandingkan dengan anak-anak di SMP, SMA misalnya. Sehingga karena mereka operasional konkret, maka aktivitas pembelajarnya juga paling tidak disuguhkan dengan aktivitas-aktivitas yang kontekstual. Kontekstual minimal mereka bisa membayangkan gitu ya, keadaan itu. Minimal kan itu. Tapi paling tidak memberikan fasilitas yang memang betul-betul mereka bisa lakukan, bisa pegang. Sehingga konteksnya mereka bisa lebih mudah untuk memikirkan hal yang nyata itu. Ya. Teori belajarnya apa ya ini ya? Oh, teorinya Piaget, teorinya Gardner, teorinya Brunner, ya. Dan teori-teori yang lain. Setelah memahami karakteristik siswa, teori belajarnya apa begitu, maka kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan untuk merencanakan. Ya, merencanakan bagaimana pembelajaran yang baik itu dilakukan di kelas. Setelah direncanakan pasti dilaksanakan. Ya, direncanakan, dilaksanakan, kemudian bagaimana itu dinilai untuk melihat ketercapaian tujuannya. Ya, tujuan ini pasti mewakili kompetensi yang diharapkan pastinya. Jadi bagaimana merencanakan yang baik, bagaimana melaksanakan sesuai rencana itu dengan baik, dan bagaimana menilai untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Kemudian dievaluasi, ya, tidak hanya dinilai hasilnya, tetapi dievaluasi secara keseluruhan. Prosesnya seperti apa. Kemudian baru direfleksikan. Apakah pernah melakukan refleksi, Bapak dan Ibu? Sehingga bisa melihat hal yang lebih, hal yang kurang begitu ya dari aktivitas yang dilakukan. Ini pedagoginya Bapak dan Ibu.
Jadi pemahaman peserta didik, pemahaman terhadap teori, bagaimana merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, dan juga melakukan refleksi dan tindak lanjut begitu. Kemudian yang kedua, tentang literasi Bapak dan Ibu. Nah, ini literasinya kita coba membuat batasan yang ideal di sini. Biasanya kalau kita bicara literasi itu kan mesti kemampuan membaca gitu ya. Numerasi itu kemampuan untuk kaitannya dengan angka-angka. Itu kan yang definisi yang sangat sempit yang kita pahami selama ini Bapak dan Ibu. Ternyata ya, literasi ini juga cukup kompleks di dalamnya. Tidak hanya sekedar membaca saja begitu ya. Ternyata di dalam literasi itu memunculkan kemampuan bagaimana menggali, mengelola ya. Jadi menggali, melihat apa toh yang ada di dalam bacaan ini, apa toh yang ada di dalam berita ini, apa toh yang ada di video ini, mulai digali dan mengelola informasinya. Bahkan termasuk melakukan konfirmasi. Oh, ternyata ini ya. Loh, kok gini ya? Nah, ya, ketika melakukan proses membaca, menulis ya. Jadi bagaimana menggali dan mengelola informasi itu? Kemudian menganalisis dan mengklarifikasi. Jadi tidak hanya membaca, kan biasanya begitu nggih? Belajar membaca dan membaca untuk belajar. Itu beda nggih Bapak dan Ibu nggih. Kan sering kali nggih. Belajar membaca sama membaca untuk belajar gitu ya. Kan selama ini yang kita lihat itu kan lebih banyak baru belajar membaca. Betul nggih? Jadi baru mengeluarkan kata-kata dari tulisan-tulisan yang kita lihat kemudian diungkapkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat gitu. Bukan membaca untuk belajar gitu. Nah, ini sudah mulai ke sana. Sehingga kalau kita membaca untuk belajar, maka kita akan mencoba melihat dari informasi-informasi itu kemudian akan dianalisis, ya, dipilah-pilah, dipecah-pecah, diuraikan begitu nggih. Kok ternyata begini ya? Sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat simpulan dari aktivitas membaca tadi atau mengolah informasi yang ada di sana gitu. Dan akhirnya Bapak dan Ibu mampu mengevaluasi untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang ada di sana. Ya, minimal menyampaikan idenya atau tanggapan dari apa yang dibaca. Ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa memahami ini Bapak dan Ibu. Ya, memahami konsep di balik tulisan atau informasi itu. Apa toh yang kita dapatkan? Nanti saya akan kasih contoh kasus ini. Apa toh yang ada di balik tulisan ini atau bacaan ini? Apa toh yang ada di balik video yang disajikan ini? Sehingga endingnya nanti peserta didik kita mampu memanfaatkan isi informasi itu untuk pemecahan masalah, memunculkan ide. Jika kalau kita berharap sampai mereka meng-create sesuatu di level tertingginya C6-nya anak-anak, ya maka tahapan-tahapan ini harus difasilitasi. Mereka punya kesempatan untuk melakukan itu. Mengidentifikasi dulu. Ya, menganalisis dulu. Menganalisis berarti akhirnya nanti akan mampu melakukan evaluasi terhadap apa yang ada di sana, melihat apa yang ada di sana. Sehingga, oh, berarti saya harus ngapain ya? Saya harus membuat apa ya? Saya harus mengusulkan apa ya? Nah, itu harapannya kepada Anda. Kemudian yang numerasi. Ya, yang numerasi ini kemampuan untuk membaca, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan angka-angka sebagai data nggih, dan memanfaatkan itu. Jadi tidak hanya membaca data, ya, si A nilainya ini, si B nilainya ini, oh si A bobotnya sekian, berat badannya sekian, umurnya sekian. Bukan sekedar itu begitu. Tapi mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan. Berarti kalau kondisinya begini, waduh, gawat ini. Nah, akhirnya sampai ke sana Bapak dan Ibu. Yang lemah kan di situ nggih. Jadi kecenderungannya anak hanya melihat data itu kemudian mendeskripsikan apa yang mereka lihat, tetapi tidak mencoba untuk menganalisis apa yang terjadi di balik data itu kalau itu dibiarkan, katakanlah misalkan begitu, atau itu tidak dicoba dicari apa toh ini yang bisa dilakukan dari keadaan ini. Nah, ini untuk numerasinya Bapak dan Ibu.
Oke, nggih. Jadi ini pedagogi, literasi, dan juga numerasinya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat Bapak dan Ibu, yang keempat ini sudah mulai masuk ke mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Apa toh? Mengidentifikasi kesulitan itu adalah mengidentifikasi kesulitan belajar apa saja yang dialami oleh siswa, baik pada saat mereka belajar di sekolah maupun yang ada di rumah. Gitu. Jadi semua kesulitan belajar yang dialami siswa pada saat mereka belajar, baik di sekolah maupun pada saat mereka belajar di rumah. Gitu. Oke, ini yang kaitannya dengan kesulitan belajar. Kemudian yang kelima, ini mengidentifikasi masalah pembelajaran kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena ini sudah menjadi satu tuntutan kekinian Bapak dan Ibu, bahwa kondisi real peserta didik kita itu tidak mungkin sama, gitu ya. Sehingga kita harus melihat, ya, bagaimana kondisi siswa kita itu, sehingga nanti kita mampu memberi peluang atau keleluasaan terhadap peningkatan potensi siswa sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi Bapak dan Ibu sudah melihat enggak? Karakteristik peserta didiknya gimana ya? Gaya belajarnya gimana? Kesukaannya mereka seperti apa? Bagaimana kemampuan awal mereka? Bagaimana minatnya mereka? Kesiapan belajar mereka? Ya. Jadi itu sudah dilakukan belum gitu. Yang keenam, ini kaitannya identifikasi terkait dengan relasi atau hubungan dengan siswa dan juga dengan orang tua siswa. Nah, ini bagaimana pola hubungan dan relasi selama ini, baik yang ada di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas, khususnya pada saat mereka di rumah. Atau hubungan antara sekolah dengan orang tua misalkan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, 8, dan 9, ini mengidentifikasi masalah pemanfaatan ya terhadap model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan juga siswa. Jadi ini sudah mulai mengidentifikasi model-model inovatif yang digunakan di kelas Ibu Bapak gitu. Jadi ini akan khusus membahas terkait dengan pemahaman Bapak dan Ibu tentang model-model inovatif itu apa saja. Pernah enggak diterapkan? Kalau yang sudah diterapkan itu apa? Alasannya kenapa menggunakan model inovatif ini? Kapan Bapak dan Ibu ini menggunakan? Apakah sudah dianalisis dampaknya seperti apa? Gitu. Ini bagian yang ketujuh Bapak dan Ibu. Mencoba untuk menganalisis pemahaman Bapak dan Ibu dan implementasi model-model inovatif itu dalam pembelajaran Ibu Bapak di dalam kelas. Yang kedelapan, ini terkait dengan menganalisis dan mengidentifikasi masalah terkait dengan advance material. Ya, advance material itu artinya materi-materi yang sudah dikembangkan oleh Ibu dan Bapak sesuai dengan analisis kebutuhan. Ya, berdasarkan bisa jadi karena ada miskonsepsi tertentu atau muridku pinter-pinter banget ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu akan meningkatkan level. Ya, ada tambahan, ada suplemen ya, materi yang mendukung untuk kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Bisa juga nanti terkait gabungan antara literasi dan numerasi. Karena tidak bisa Bapak dan Ibu ya, kemudian literasi selalu harus berdiri sendiri, numerasi berdiri sendiri, enggak. Biasanya justru dalam satu kondisi yang sama, di situ juga dituntut bagaimana mereka berliterasi dan juga bernumerasi begitu. Itu justru akan memberikan kesempatan yang luar biasa ke anak begitu. Jadi dalam satu konteks itu mereka akan melihat bagaimana mereka mengidentifikasi informasi yang ada di sana, bagaimana data yang disajikan di sana. Kemudian informasi yang dituangkan dalam bentuk data itu kemudian dicoba untuk dilakukan analisisnya gitu. Kemudian dilihat apa toh yang ada di balik itu. Dan juga terkait dengan hotnya ini Bapak dan Ibu. Higher order thinking skill-nya ini. Ya diarahkan ke sana. Ya sebagai catatan, ya tidak harus selalu, wah semua harus diawali selalu hot. Ya enggak.
pastinya berjenjang begitu ya. Bagaimana mereka dibekali begitu ya, bagaimana memahami secara baik begitu. Sehingga mereka bisa diajak naik levelnya karena mereka sudah memahami konsep itu secara baik sehingga mereka bisa diajak berpikir lebih tinggi dari itu. Dan yang terakhir kaitannya dengan teknologi Bapak dan Ibu. Teknologi. Nanti jangan berpikir teknologi itu harus high tech begitu ya. High teknologi. Nah, teknologi itu mulai dari low tech sampai ke high tech. Nah, sehingga nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kelas Ibu dan Bapak. Nah, ini 9 aspek, 9 juga keterangan yang saya sediakan. Harapannya memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi. Nah, tidak berhenti di sini Bapak dan Ibu. Setelah saya membuatkan batasan-batasan definisi atau catatan dari masing-masing aspek, saya sudah mencoba untuk menguraikan itu dalam indikator dan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memudahkan kita mengidentifikasi masalah begitu. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya sajikan ke dalam bentuk tabel seperti ini supaya Bapak dan Ibu nanti di bagian akhir lebih mudah. Oh, pedagogi itu catatannya ini toh. Aspeknya apa saja ya atau indikatornya ya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan pemantik yang memungkinkan kita melihat masalah yang terjadi apa? Apakah boleh ditambahi, Pak? Boleh. Ya, boleh. Silahkan. Jadi ini hanya menjadi satu catatan yang saya berikan untuk Ibu dan Bapak untuk memudahkan. Kalau nanti ada pertanyaan pemantik lainnya dan melihat dari sisi yang lain, silahkan. Gitu. Jadi mulai dari kategori masalahnya, ya, kemudian keterangannya tadi, kemudian indikator atau aspeknya yang ada di situ apa saja. Gitu. Ini saya sudah mulai menuangkan di sana. Nah, dari definisi ini kemudian, oh, kalau dituangkan dalam aspek atau indikatornya nanti, atau aspek lah yang paling tepat. Oh, ada ini. Oh, berarti dalam pedagogi nanti ada, paling tidak ada 5 hal ini ya. Pemahaman karakteristik, pemahaman tentang teori belajarnya, bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana penilaian dan juga evaluasi pembelajaran dan juga tindak lanjutnya begitu. Oh, berarti ada ini. Berarti nanti saya harus melihat ada masalah enggak ini ya? Dilakukan enggak misalkan? Ya, karakteristik anak tidak diketahui, jadi anaknya liar gitu. Kalau dalam bahasa ini liar ini anak saya yang ini piye karakternya, gaya belajarnya piye enggak diketahui begitu. Mana yang sukanya menggambar, mana yang sukanya menulis, mana yang sukanya bercerita. Oh, enggak nampak ini. Nah, itu nanti mulai dilihat di sana. Pertanyaan pemantiknya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pemantiknya. 1. Ya, bagaimana pemahaman guru terhadap peserta didiknya? Apakah dilakukan tes minat dan bakat sebelumnya sehingga tahu si A, si B seperti apa? Ya. Bisa jadi nanti masalahnya guru tidak mengetahui karakteristik anaknya ini ya, masing-masing gitu ya. Gaya belajarnya apa ini nggak ngerti ditanya gitu ya. Ditanya gaya belajarnya di sini mayoritas apa Bu, Pak? Waduh, gaya belajarnya apa ya Pak ya? Nah, bisa jadi kan? Seperti itu. Jadi masalahnya itu ternyata guru tidak mengetahui gaya belajar bagian besar muridnya gitu. Terus ditanya, Bapak dan Ibu, pada pembelajaran ini teori apa saja yang diterapkan? Ternyata juga enggak tahu gitu ya, teori apa ya Pak ya? Ya, sehingga pokoknya ngajar Pak ini. Nah, ini mulai ditanya. Jadi penguasaan teori belajar oleh guru masih kurang, bisa jadi. Sehingga pada saat merencanakan kenapa medianya ini, kenapa ini juga tidak terjawab secara signifikan begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses perencanaannya? Nah, ini apakah direncanakan sendiri atau memang udah jadi gitu kan? Bisa jadi nggih. Sekarang kan serba mudah nggih. Masukkan ke ChatGPT, Pak. Udah buatkan RPP kelas ini ya. Ini muncul Bapak dan Ibu. Ya, benar gitu ya. Sekarang kan mudah sekali ya. AI sekarang itu betul-betul sangat membantu, tetapi kan kita harus bijaksana menggunakan itu. Nah, itu kan pemikirannya AI gitu ya. Oh, seperti ini. Nah, belum tentu karakteristik anak kita cocok dengan aktivitas itu. Sebagai referensi oke lah, nggih. Terus pelaksanaannya gimana gitu kan, nggih. Jadi nanti perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya lho kok beda meneh. Iki model apa yang diterapkan? Sintake piye? Wah, ndak mudeng lagi. Lagi piye toh? Lah sing rancang sapa? Lah ternyata dilihat, waduh, perangkatnya tidak dibuat sendiri. Ya. Guru tidak memahami aspek-aspek apa saja yang ada di perangkat itu. Guru tidak memahami bagaimana menyusun tujuan yang benar itu seperti apa. Nggak tahu.
Apalagi sintak model ini, wah nggak ngerti juga gitu. Terus bagian yang berikutnya, bagaimana penilaiannya? Nah ini kan yang luar biasa lagi nih Bapak dan Ibu. Pembelajaran belum direncanakan, soal tuh udah jadi. Gitu. Sering nama buatan ini. Soal tuh udah jadi Pak. Nah terus dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman Pak. Ini yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Soalnya udah jadi gitu ya. Alat ukurnya udah jadi, rumusan tujuannya belum dibuat gitu. Nah ini akhirnya valid dari mana begitu ya? Reliable dari mana? Dan itu harus melalui tahapan yang benar. Dilihat nanti. Apakah sesuai dengan tahapan kognitif yang dirumuskan di tujuannya? Apakah sudah sesuai dengan prosedur dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, aktivitas pembelajarannya sudah PBL ya. Anak-anaknya luar biasa ya. Belajar dengan konteks berpikir tingkat tinggi, tetapi ending penilaiannya, waduh, apa yang dimaksud? Apa arti dari, wah kok gini lagi gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau level pembelajarannya sudah mengarah ke level pembelajaran yang memberi kesempatan berpikir tingkat tinggi, maka soal-soalnya juga mulai diatur berjenjang kan, gitu. Ya paling enggak kurva normal kan ya. Ada yang mudah, cukup, dan juga ada yang sulit gitu. Mengarah kepada tujuan pembelajaran kita gitu. Nah, ini untuk yang pedagogiknya. Kemudian untuk yang literasi. Jadi betul Bapak dan Ibu, jadi nanti persoalan yang nanti kita angkat dan kita selesaikan bukan persoalan yang nantinya berimplikasi ke diri kita, nggih. Karena yang lalu juga sering terjadi begitu ya pada saat saya uji komprehensif dan sebagainya. Jadi persoalannya justru lagi gurunya sing kudu melu pelatihan ini ya. Pengembangan SDM gurunya lagi gitu ya. Jadi untuk persoalan pedagogi ini Bapak dan Ibu, nanti pastinya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ini nanti akan mengarahkan dampaknya ke siswa apa begitu nggih. Dampaknya ke siswa apa begitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu, memang kita akan memotret kondisi real dulu begitu nggih. Kondisi real dulu, tetapi nanti ending akhirnya tetap persoalan itu adalah persoalan yang langsung terjadi di diri anak, dan itu nanti yang kita akan selesaikan begitu. Jadi untuk sementara memang mohon izin Bapak dan Ibu dosen nggih. Jadi kita baru memotret tentang antara kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi begitu ya. Dengan kondisi yang terjadi. Nah, sehingga bisa jadi kondisi tentang diri guru yang sebenarnya ada masalah begitu nggih terhadap kemampuan pedagogi ini, tetapi itu bukan yang diangkat sebagai masalah utama nantinya, tetapi menjadi catatan bahwa terjadi persoalan di bagian ini gitu. Sehingga nanti akan kita lihat kalau masalahnya seperti ini, implikasinya ke siswa seperti apa begitu. Ya, sehingga nanti akan saya kasih contoh Bapak dan Ibu, salah satu contohnya nanti akan kelihatan di bawah begitu. Bagaimana persoalan pedagogi ini nanti akhirnya berimplikasi begitu ya, berimplikasi terhadap apa yang terjadi di kelas, apa yang dialami oleh siswa dari persoalan itu. Jadi intinya Bapak dan Ibu, jangan mengangkat persoalan atau akar masalahnya nanti yang akan diselesaikan adalah masalah yang terjadi pada diri kita begitu. Sebagai seorang pengajar, bahwa ada kewajiban kita memperbaiki, iya. Tetapi dalam konteks action research yang kita akan lakukan nanti, pastinya yang kita perbaiki adalah kondisi yang terjadi pada siswa begitu. Jadi proses yang kita perbaiki dalam rangka memperbaiki persoalan yang dialami oleh siswa. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi bukan mengangkat masalah untuk dirinya sendiri, karena untuk dirinya sendiri yang harus melakukan wajib itu adalah kita sendiri. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih, terkait dengan pedagogi nanti kita lihat contohnya begitu. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya adalah untuk yang literasi. Ya, untuk yang literasi. Aspeknya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, yang pertama dari kemampuan menggalinya, ya, kemampuan untuk melakukan konfirmasi, kemampuan untuk mengelola dan menganalisis. Jadi nanti bisa jadi Bapak dan Ibu, dalam konteks literasi ini
Bisa jadi bagian kita melakukan analisis informasinya kurang begitu nggih. Melakukan konfirmasinya kurang bisa jadi akar masalahnya di sana sehingga literasinya kenapa jelek atau kurang. Oh, ternyata katakanlah nggih aspek 1 2 terpenuhi. Tapi pada saat mereka akan melakukan analisis kurang gitu. Bisa jadi. Kenapa literasinya rendah? Karena kemampuan untuk mengolah dan menganalisis informasi itu kurang. Nah, sehingga dicarilah model yang sesuai yang bisa memungkinkan siswa melakukan aktivitas menganalisis ini. Mulai dari identifikasi masalah dan seterusnya begitu. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai pertanyaan pemantiknya? Nah, bagaimana kemampuan untuk menggalinya? Oh, oke, Pak. Mereka melihat informasi yang ada di situ isinya apa bisa, Pak. Gitu ya. Kemudian mereka bagaimana mengelola informasi itu? Kemudian mencoba untuk memberi catatan-catatan penting gitu nggih dari informasi-informasi yang ada, mencoba untuk memilah-milahkan itu begitu nggih. Nah, akhirnya mereka mampu menganalisis apa yang ada di situ kemudian mencoba untuk oh, ternyata begini ya. Nanti kalau ini kecenderungannya begini. Nah, akhirnya muncullah satu ide tertentu. Oh, ternyata begini, maka saya harus melakukan ini. Sehingga informasi yang ada di situ bisa dijadikan sebagai pedoman. Maka saya harus belajar lagi nih. Oh, saya harus berbuat baik nih. Oh, saya harus melakukan ini. Nah, akhirnya pada level yang paling tinggi di sini Bapak dan Ibu, mencoba untuk memanfaatkan untuk pemecahan masalah dari informasi yang mereka terima. Nah, untuk yang numerasi, ini ada 4 aspek Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari bagaimana membaca data, mencoba melihat ya data apa saja yang di sana. Kemudian mengolah datanya ya sehingga mulai bisa ditentukan mana nilai yang paling banyak muncul, bagaimana rata-ratanya. Kemudian mencoba untuk melihat loh, kok rata-ratanya begini kok banyak muncul yang ini ya. Waduh, berarti nilainya gimana ini? Nah, akhirnya saya harus belajar lagi nih. Nilai saya begini. Nah, mulai bisa ke sana begitu. Nah, ini sama pertanyaan pemantiknya. Bagaimana kemampuan mereka menggali, ya, mengolah datanya, kemudian menganalisis, menginterpretasikan data itu sampai memanfaatkan data itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan mengarah di mana letak yang kurang dari aspek-aspek yang ada dari komponen dari literasi maupun yang numerasi. Begitu Bapak dan Ibu, nggih. Ini 3 aspek yang pertama atau kategori yang pertama. Pedagogi, literasi, dan juga numerasi. Kemudian yang keempat. Ya, ini keempat mulai mengidentifikasi kesulitan. Nah, ini kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa saat di sekolah, saat di rumah, atau layanan atau fasilitas bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena dimungkinkan di kelas kita itu ada anak-anak yang memang spesial begitu. Perlu ada satu dukungan tertentu, fasilitas tertentu, ya, atau pendampingan tertentu bagi anak-anak seperti itu. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Bagaimana siswa mengikuti pembelajaran di kelas, gitu ya? Apakah materi pendukung pencapaian kompetensi dapat dipahami dengan baik? Apakah siswa dapat berinteraksi dengan baik? Guru dengan siswa atau siswa dengan siswa? Ya. Apakah LKPD-nya, apakah media, atau apakah bahan ajar yang digunakan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Kadang-kadang juga menjadi kesulitan gitu, nggih, menggunakan LKPD, menggunakan bahan ajar yang ada begitu. Apakah ada pendampingan? Apakah ada fasilitas untuk anak-anak yang bisa jadi dari situ akan muncul masalah-masalah bagi katakanlah yang berkebutuhan khusus. Karena semua disamakan, ya. Siswa berkebutuhan khusus sulit mengikuti aktivitas belajar, ya, karena disamakan semua begitu. Nah, bisa jadi masalahnya seperti itu. Bisa jadi masalahnya siswa tidak bisa mengikuti aktivitas belajar yang ada di kelas karena bisa jadi sumber belajar atau LKPD yang digunakan tidak mengarahkan satu aktivitas yang mudah diikuti. Bisa jadi. Nah, bisa jadi anak-anak ini, ya, dalam bentuk kelompok misalkan, ya, mereka sulit. Karena ternyata mereka berkelompok dengan anak-anak yang segengnya gitu. Bisa jadi kan, ya. Malah rame dewi kan, bisa jadi. Nah, sehingga relasi antara siswa dengan siswa tidak baik, relasi bisa jadi tadi dengan antara komunikasi antara guru dengan siswa juga tidak terjadi secara baik begitu.
Nah, ini beberapa pertanyaan pemantik terkait dengan masalah atau kesulitan belajar siswa pada saat di kelas maupun yang pada saat di rumah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, ini kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa komponennya. Ada pengembangan potensi, identifikasi karakter, kesiapan belajar, dan juga penelusuran minat begitu. Nah, ini dilakukan enggak? Gurunya mencoba untuk melihat dan memotret begitu ya, potensi-potensi apa saja yang ada di anaknya. Sehingga aktivitas belajar di sana memberi peluang enggak? Yang suka gambar piye, yang suka menulis piye, yang suka bercerita gimana, gitu kan? Nah, ini perlu betul-betul dilihat potensinya ke sana. Bagi anak-anak yang auditori, ya, kinestetik, ya, visual dan sebagainya, ini pasti harus diperlakukan yang berbeda. Jika kesulitan atau persoalan anak untuk mengembangkan potensi karena semua dipukul rata, semua suruh nulis, padahal tidak semuanya suka nulis begitu. Padahal ada yang suka gambar. Nah, ini bisa jadi terjadi. Potensi anak tidak berkembang karena semua. Nah, bisa jadi kan masalahnya di situ Bapak dan Ibu. Potensi anak tidak berkembang karena aktivitasnya tidak sesuai dengan potensi masing-masing. Semua dipukul rata, disamaratakan begitu. Ya. Karena tidak dilakukan identifikasi terhadap karakteristik anak. Tidak dilakukan penelusuran terhadap minatnya. Bahkan bisa jadi kesiapan mereka tidak dicek begitu. Itu Bapak dan Ibu, nggih. Nah, kemudian yang keenam, ini kaitannya dengan relasi atau hubungan siswa dengan orang tua di rumah begitu ya. Nah, ini pola hubungan guru dengan siswa, pola hubungan siswa dengan siswa, pola hubungan guru dengan orang tua. Nah, ini bisa jadi terjadi Bapak dan Ibu. Karena kadang-kadang aktivitas yang ada di rumah itu juga tidak terkonfirmasi dengan baik begitu. Akhirnya pada saat di rumah, anak-anak tidak mendapatkan pendampingan yang sesuai begitu. Jadi ini betul-betul dilakukan. Ya, bisa jadi masalah yang muncul gitu ya. Jadi relasi atau komunikasi ya, komunikasi atau miskonsepsi kan bisa jadi ya. Miskonsepsi terkait dengan tugas yang diberikan ke anak misalkan. Bisa jadi Bapak dan Ibu. Karena orang tuanya tidak tahu, akhirnya anaknya tidak mendapatkan pendampingan, akhirnya aktivitas atau pekerjaan di rumah itu selalu tidak sesuai yang diharapkan. Karena tidak ada yang mendampingi di rumah, bisa jadi. Nah, apakah ada langkah penentu pola hubungan sesuai dengan analisis karakter siswa yang dengan kegiatan belajar? Apakah dilakukan koordinasi dengan orang tua? Nah, coba dilihat ke sana. Jadi kalau itu tidak dilakukan, masalah yang muncul apa misalkan? Oh, tugas-tugas kadang-kadang tidak tersampaikan. Ya, kadang-kadang yang punya HP itu kan orang tua, nggih. Nah, kadang-kadang orang tua di chat, di grup itu tidak disampaikan ke anaknya. Akhirnya besoknya anaknya ditanya, "Loh, kenapa pekerjaan rumahnya tidak dikerjakan?" Oh, ternyata orang tuanya tidak melihat informasi yang ada di sana. Sehingga pekerjaan rumah sering tidak dikerjakan anak. Oh, ternyata digali, oh, ada sesuatu yang kurang di sana. Kemudian yang ketujuh, ini identifikasi terkait dengan pemanfaatan model-model inovatif Bapak dan Ibu. Nah, ini juga sama nanti, ini hampir mirip dengan yang pedagogik tadi. Jadi intinya bukan yang diatasi adalah persoalan yang kita alami sebagai pendidik, tetapi implikasi dari jika ini tidak dilakukan begitu. Jadi model inovatifnya yang sudah dipahami apa saja, yang sudah diterapkan apa saja, seringkali Bapak dan Ibu, nggih, seringkali yang terjadi itu Bapak dan Ibu menuangkan di sana tertulis begitu ya, modelnya A. Tetapi aktivitas-aktivitas pembelajarannya belum sesuai dengan yang ada di sintaknya misalkan. Nah, itu kan masalah yang terjadi di dalam diri ibu bapak. Itu diatasi secara pribadi begitu ya. Tetapi dampaknya apa? Kalau itu tidak dilakukan sesuai dengan sintaknya pasti berimplikasi tadi. Loh, karakternya katanya PBL itu mampu, Pak, memberikan peluang siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya mereka. Nah, tapi kalau tidak dilakukan ya kemampuan berpikir mereka masih kurang karena memang aktivitas belajarnya belum mengarah kepada aktivitas model yang sesuai begitu. Nah, misalkan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-8 ini kaitannya dengan advance material Bapak dan Ibu, nggih, miskonsepsi dan juga HOL. Nah, ini biasanya untuk kelas-kelas yang memang luar biasa Bapak dan Ibu, luar biasa dan juga
bisa jadi luar biasanya itu bagus banget atau justru ada miskonsepsi di sana begitu. Sehingga kalau luar biasa berarti kita memberikan advance material dan juga arahnya sudah menuju ke hot lebih banyak begitu, nggih. Tetapi kalau memang justru terjadi miskonsepsi, ya harus dibuatkan begitu, nggih. Dibuatkan materi-materi yang bertujuan untuk menyelesaikan miskonsepsi itu. Nah, mulai dilihat ke sana. Apakah sudah memberi peluang ke sana? Ya, kemampuan literasi numerasinya. Kemudian materi yang sulit apa saja yang dialami. Kesulitan misalkan, katakanlah, yang sering muncul itu kan materi-materi yang terkait dengan muatan tertentu begitu ya. Oh, mereka sulit untuk belajar tentang ini misalkan. Bisa jadi. Bisa jadi nanti anak-anak miskonsep tentang ini terjadi karena apa? Nah, mulai dilihat di sana. Apakah kegiatan sudah mengarah ke sana? Untuk kaitannya dengan hot misalkan. Nah, ini sudah belum. Nah, ternyata kemampuan hot siswanya rendah. Nah, ternyata aktivitas belajarnya aja sudah belum mengarah ke sana. Bisa jadi. Berarti masalahnya adalah kemampuan hotnya belum baik gitu. Ya, ternyata setelah diidentifikasi ya soal-soalnya ternyata oh ya hafalan semua C1, C2 gitu ya. Bisa jadi. Nah, nanti kita kasih contohnya Bapak dan Ibu. Terakhir ini kaitannya dengan teknologi Bapak dan Ibu. Teknologi yang digunakan, kemudian inovasi teknologi yang dilakukan juga oleh Ibu Bapak. Jadi catatannya, kalau itu masalah terjadi pada diri Bapak dan Ibu, ya itu yang harus diatasi, tetapi masalah yang dilihat nanti adalah misalkan ya siswa kesulitan untuk ya mengidentifikasi informasi yang sifatnya abstrak. Misalkan kemarin tentang virus corona. Virus corona itu kan kecil banget gitu nggih. Bagaimana virus itu komponennya apa saja? Kalau tidak dibantu teknologi atau gambarannya diperbesar, difotokopi itu nggak jelas kan, nggih. Nah, sehingga perlu teknologi di sana. Jadi siswa kesulitan mengidentifikasi informasi yang sifatnya abstrak atau terlalu kecil misalkan. Bisa jadi. Ya gurunya ya silahkan ini dilihat gambarnya. Loh, gambarnya aja sekecil itu misalkan. Ya, sehingga identifikasi masalah yang diharapkan di sini adalah implikasi dari jika ini tidak dilakukan begitu. Jika teknologi yang digunakan belum mendukung kemampuan berpikir mereka untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, kecil, dan sebagainya. Memudahkan mereka, belajar mereka tentang katakanlah misalkan, karena saya pengajar matematik ya, bicara tentang diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Bagaimana terbentuknya jaring-jaring bangun ruang misalkan. Nah, itu kalau ada animasinya, ada prosesnya, mulai dari utuh kemudian kebuka, unsurnya apa saja, sehingga mereka bisa membayangkan, oh prosesnya tadi seperti ini, membukanya seperti ini. Sehingga mereka bisa menggambar. Nah, dari situ bisa bisa dilihat begitu ya, kemampuan abstraksi siswanya rendah gitu misalkan. Ya karena mereka tidak punya pengalaman untuk mencoba untuk melihat sesuatu yang abstrak itu kemudian disimulasikan dengan teknologi yang ada. Nah, ini 9 aspek atau kategori masalah yang nanti diidentifikasi Bapak dan Ibu dengan catatan-catatan dan juga pertanyaan pemantik yang bisa mengarah pada identifikasi masalah Ibu Bapak. Contoh sekarang. Contoh. Jadi, ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di dalam LK Bapak dan Ibu, LK 1.1 untuk identifikasi masalah, nanti isi tabelnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nomor, jenis masalahnya, berarti nomor 1, jenis masalah itu berarti ada 9 tadi, nggih. Ada 9 tadi. Kemudian masalah yang diidentifikasi. Masalah yang diidentifikasi tadi, dari 9 jenis masalah tadi, setiap kategori atau jenis masalah ini minimal 2 Bapak dan Ibu. Yang lalu 3, tapi ini kasih 2 sajalah cukup begitu ya. Karena nanti yang digunakan juga memilih 2 atau 3 begitu. Yang dianggap menjadi satu hal yang cukup urgent, cukup darurat dan harus segera diatasi begitu. Jadi nanti masalah yang teridentifikasi itu masing-masing 2, berarti kalau di total semua berarti ada 18 Bapak dan Ibu. Ada 9 jenis, masing-masing jenis nanti 2 begitu ya. Berarti nanti masing-masing ada 2 kali 9 berarti ada 18 masalah teridentifikasi. Baru nanti Bapak dan Ibu akan melakukan ya, kolom yang terakhir ini adalah analisis identifikasi masalah. Apa yang dilakukan analisis itu?
Bapak dan Ibu bisa mengurai, memilah begitu ya, untuk mendapatkan alasan penguat atau data penguat atau bukti terhadap masalah terpilih itu. Mana yang menunjukkan bahwa itu memang betul terjadi gitu. Jadi bahasa gampangnya gitu Bapak dan Ibu. Mana yang menunjukkan bahwa itu betul-betul terjadi gitu. Dan acuannya tadi Bapak dan Ibu, acuannya dari definisi masalah tadi. Apa yang ideal dan apa yang terjadi. Jadi kita mencoba melihat dari situ dulu. Ya, karena ini baru memotret semua masalah yang terjadi, 18 masalah itu potretlah berdasarkan definisi masalah dulu. Baru nanti ending akhirnya setelah dieksplorasi penyebabnya apa, kemudian mencoba untuk mencari akar masalahnya, baru nanti akan mengkerucut pada persoalan yang terjadi pada siswa. Begitu Bapak dan Ibu nggih? Jadi kita mencoba memotret berdasarkan definisi sesuai masalah tadi. Ideal dan kenyataan dulu. Nanti ada bagian yang kita mengkerucut pada fokusnya pada siswa. Begitu. Begitu nggih? Jadi nanti Bapak dan Ibu tentukan masalahnya, identifikasi masalahnya ini. Kemudian dianalisis, coba dipilah-pilah, diurai, mana toh yang membuktikan bahwa itu terjadi. Ditunjukkan. Di sini saya kasih contoh masing-masing 3 atau 2 atau 3 begitu. Contoh misalkan, di bagian pertama di pedagogiknya misalkan. Aktivitas pembelajaran masih terpusat pada guru, teacher center, belum terpusat pada siswa. Idealnya kan pembelajaran itu harus student center. Bagaimana guru seluas-luasnya memberikan kesempatan siswa untuk bisa terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Loh, kok ini malah gurunya ya? Nah, berarti kan ini masalah gitu. Jadi idealnya tidak terjadi di dalam kelas itu. Jadi aktivitas pembelajaran masih terpusat. Ini berarti kan dilihat dari pertanyaan pemantik bagaimana prosesnya. Ya. Jadi pertanyaan pemantik yang mengarah kepada aktivitas tadi. Bagaimana aktivitas pembelajarannya? Oh, ternyata pembelajarannya masih terpusat pada siswa. Ini hal yang ideal tidak terwujud dulu. Baru nanti ini kan bisa jadi menjadi penyebab masalah untuk yang berikutnya begitu. Nah, sekarang mana buktinya? Nah, ini analisis identifikasi masalahnya mencoba untuk mencari bukti penguat bahwa ini betul terjadi dan ini menjadi masalah gitu. Aktivitas pembelajaran masih terpusat pada guru atau teacher center atau belum berpusat pada siswa atau student center. Mana buktinya? Oh, guru lebih banyak berceramah satu arah dan peserta didik mendengarkan saja. Sehingga dari fakta-fakta yang ada di lapangan ini Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa berarti aktivitas pembelajarannya ini masih terpusat pada siswa begitu. Oh, sorry, terpusat pada gurunya begitu. Jadi kita mencoba untuk melihat kalau hal ini terjadi, oh berarti benar ini bahwa aktivitas pembelajarannya masih berpusat pada guru begitu. Ternyata gurunya lebih banyak berceramah satu arah, peserta didiknya hanya mendengarkan begitu. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar peserta didik lebih banyak mencatat informasi dari yang disampaikan oleh gurunya. Jadi muridnya hanya menyalin, gurunya ngomong apa ditulis gitu. Dan yang ketiga, sumber belajar atau media belajar tidak memungkinkan ini ya Bapak dan Ibu, tidak memungkinkan peserta didik memberikan pendapat dan melakukan kolaborasi dalam berkarya dan pemecahan masalah. Jadi ya hanya diberikan baca selesai. Tidak memungkinkan mereka untuk berpendapat atau berkolaborasi dengan siswa lain begitu, untuk berkarya maupun untuk memecahkan masalah begitu. Nah, ini yang terjadi, yang memperkuat bahwa masalah ini betul-betul terjadi begitu Bapak dan Ibu. Oke, dari sini bisa dipahami mana yang menunjukkan bahwa aktivitas ini terpusat pada guru. Oh iya, ini gurunya ceramah, siswanya mendengarkan saja.
lebih banyak mencatat dari informasi yang gurunya sampaikan. Sumber belajarnya tidak memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapatnya atau berkolaborasi. Jadi satu arah terus. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah ini kaitannya dengan numerasi, misalkan contohnya Bapak. Kaitannya dengan numerasi. Ya, kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan data rendah. Ya, kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan data rendah. Kita cari mana yang menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan data ini rendah. Kita cek. Ternyata ini yang terjadi di aktivitas siswa Bapak dan Ibu. Peserta didik lebih banyak menyalin data. Jadi bukan mencoba untuk apa toh yang ada di situ. Hanya menyalin data yang ditunjukkan gurunya, digambar lagi, ditulis lagi, data A sekian, data B sekian gitu. Jadi hanya menyalin data dalam soal yang diberikan atau informasi yang diberikan pada saat diminta membuat simpulan. Jadi bukan ada apa di balik data itu, tetapi hanya nyalin datanya saja gitu. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih mendeskripsikan. Jadi menulis ulang. Ya, misalkan A dapat nilai sekian itu dideskripsikan dulu. Jadi bukan membuat simpulan tapi justru mendeskripsikan data itu. Si A dapat sekian, si B dapat sekian dalam bentuk deskriptif gitu. Bukan simpulan yang diharuskan gitu. Bahkan ada juga peserta didik yang tidak menuliskan apapun pada saat diminta membuat simpulan dari data yang diberikan itu. Ya, sehingga dari sini apa yang terjadi di sini memperkuat bahwa kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan data itu masih